Salam tani. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Agus Siduar dalam Agrotainment, sebuah program yang selalu akan menginformasikan berbagai hal aktual tentang dunia pertanian. Nah pemirsa, keluhan tentang naiknya harga pangan terkait melonjaknya harga BBM sudah dirasakan masyarakat jauh sebelum kenaikan harga BBM itu sendiri. Penyebab klasiknya adalah soal transportasi, ongkos kirim yang naik yang berimbas pada harga jual. Belum lagi tradisi Ramadan dan Lebaran yang selalu dibarengi dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti saat ini yang kita rasakan. Bagaimana Kementerian menyikapi hal ini? Amankah stok kebutuhan pangan kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini? Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa melihat kesiapan Menteri Pertanian melaksanakan program dan kebijakannya, khususnya soal ketersediaan dan kemungkinan melonjaknya harga-harga hasil pertanian. Maklum, harga cabai dan bawang merah perlahan mulai merangkak naik. Seperti sayur tanpa garam, tak ada yang istimewa rasanya jika mengisi Ramadan dan Lebaran tanpa dibarengi kenaikan harga. Khususnya kebutuhan pokok mulai gula, daging, ayam potong, telur, bahkan cabai, baik cabai merah maupun rawit. Pembuatan RIPH ini sebenarnya amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang hortikultura. Di sini kita berupaya untuk memberikan insentif kepada petani agar mereka bergairah untuk meningkatkan produksi hortikultura secara keseluruhan. Hal ini berlaku pula menyambut datangnya perayaan Hari Besar umat Islam tahun ini. Bahwa kemudian ada yang istimewa ketimbang puasa dan Lebaran tahun lalu. Tahun ini harga-harga pangan tersebut naik justru jauh sebelum Ramadan tiba. Pemicunya adalah isu kenaikan harga BBM yang kemudian menjadi kenyataan 2 pekan sebelum Ramadan tiba. Akibatnya, hingga memasuki Ramadan pekan lalu, keluhan soal naiknya harga pangan ini sepertinya terus melaju tanpa henti. Menjadi pertanyaan kini adalah, sampai kapan harga pangan ini akan stabil? Bagaimana dengan Lebaran yang sudah dekat ini? Bagaimana pula dengan ketersediaan produknya, khususnya daging, ayam potong, telur, cabai, bawang merah, juga bawang putihnya. Dan dari hasil laporan daerah, pemerintah daerah, dan juga secara nasional dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan bahwa ketersediaan bahan pangan tahun 2013 ini relatif cukup aman ya. Harga-harga seminggu terakhir ini agak melonjak.
Harga cabai mahal, harga bawang mahal. Angkutan BBM naik, ongkos ke pasar juga mahal. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng. Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri. Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Masih bersama saya Agus Siduar dalam Agrotainment. Nah pemirsa, hampir paruh tahun ini sepertinya kita direpotkan oleh ketidakwajaran harga yang sebelumnya tidak pernah diduga. Membuka awal tahun ini misalnya, masyarakat khususnya para kaum ibu sudah dihebohkan oleh langkanya bawang putih dan bawang merah dengan harga yang menggila, disusul kemudian oleh kenaikan harga cabai yang juga cenderung tidak wajar. Kini menyongsong awal Ramadan pun demikian. Bahkan cabai rawit harganya mencapai 40.000 per kilogram dan langka di pasar. Apa yang membuat semua ini terjadi? Bagaimana dengan daging sapi, ayam potong, dan juga telur yang pasti akan menjadi kebutuhan utama menyambut Lebaran tahun ini? Yuk kita simak liputannya. Di tingkat petani sebenarnya harga jual produk mereka biasa saja, alias tanpa adanya kenaikan. Begitu juga di tingkat agen dan pengecer. Bahwa harga jual harus dinaikkan, muaranya pada alat angkutnya. Kenaikan BBM memukul telak biaya transportasi produk pertanian, baik daging sapi, ayam potong, atau sayuran. Efek dominonya, pedagang terpaksa menaikkan harga jual. Pun begitu tak berarti mereka mendapat keuntungan yang lebih dari kenaikan ini. Bahkan tak jarang sebaliknya. Fluktuasi harga yang tak menentu membuat para pedagang bingung. Harga telur misalnya, yang sebelumnya dijual Rp18.000 per kilogram. Saat dibelanjakan untuk dijual lagi, harga belinya sudah berganti menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga-harga seminggu terakhir ini agak melonjak. Harga cabai mahal, harga bawang mahal, wortel, kol, tomat. Harga cabai rawit 80. Kita jual satu onnya 4.000. Sebelumnya di 40, 30. Masih kita bisa jual seperempatnya 10.000, 11.000. Ya sekarang susah cari duit, suami saya sepi, barang-barang semuanya pada naik. Ya beli cabai aja sekarang 5.000, bawang 4.000, sedangkan pencarian dapat 30.000 sehari. Beras juga mahal, angkutan BBM naik, ongkos ke pasar juga mahal, kontrakan naik, gimana sekarang? Semua naik, semua mahal, menjelang Lebaran, terus gara-gara BBM naik, daging, telur. Saya kan orang sederhana, kerjaan suami saya cuma swasta, saya ya dagang kecil-kecilan. Tadi bingung aturan bisa beli semuanya, jadi cuma beli setengah kilo, seperempat. Menurut saya kayak telur, bawang gitu, terus ya, cabai, ya semua pada naik. Ya kalau naik ya nggak apa-apa sih, cuman ya jangan
tinggi-tinggi banget naiknya gitu. Ya kayak misalnya kalau bawang kan nyampe 50 gitu. Ya kalau misalnya naik ya 30 lah gitu, 30 ke bawah gitu. Daging ya naiknya juga banyak banget, soalnya yang biasanya 80, 85 sekarang kan sampai 100 gitu. Ya apalagi ini mungkin mau puasa gitu. Ya tapi kalau sampai lebaran lebih dari segitu kita ya keberatan juga. Kalau buat Ramadan aman lah. 9 komoditas atau 9 atau 10 komoditas yang biasanya menjadi perhatian kita saat Ramadan. Mulai dari beras sampai bawang merah, cabai merah, itu kita sudah perhatikan itu dari produksi dan kebutuhan itu aman semuanya. Ada memang yang tipis ya, surplusnya misalnya bawang merah, kemudian cabai merah, cabai putih, sama daging sapi. Tetapi itu kan sudah diatasi oleh pemerintah oleh kebijakan informasi ya. Ya sementara paling turun sebentar, habis itu naik lagi biasanya gitu. Satu faktornya faktornya kendala jalan. Makanya jalannya kan lambat terus. Gitu. Yang sekarang yang gede-gede sekarang lagi 40.000. Ya udah paling mahal sekarang untuk saat ini. Ya harganya sekitar 20-25 lah. Kan di sini kan nggak ada harga kan pasaran, kadang-kadang turun naik gitu. Cuman kebetulan untuk saat ini lagi paling tinggi gitu pasaran 40.000. Kan mau puasa kan biasa naik, nanti ntar lagi turun lagi. Itu sekarang mereka sudah melakukan, mungkin istilahnya bukan operasi pasar ya, tapi pasar-pasar murah ya. Pertama kita menikmati di konsumen dulu, itu melalui operasi pasar ya, atau pasar murah, dan ini sudah diinstruksikan kepada BUMN, ya. Bahkan dari pemerintah daerah sudah ada yang inisiatif. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng. Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri. Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Belanjalah secukupnya dan seperlunya, jangan memborong, karena malah akan membuat hilangnya trust ketidakpercayaan masyarakat. Tidak perlu khawatir, kebutuhan pangan tahun ini aman. Begitu pesan Menteri Pertanian Suswono dalam temu wartawan dan sidaknya ke pasar-pasar sebelum Ramadan lalu. Kenapa begitu? Karena melonjaknya harga-harga produk pertanian, boleh diwaspadai kalau stok barangnya tidak ada alias langka. Saat ini semua kebutuhan pokok kondisinya sangat cukup, bahkan berlebih. Bahwa kemudian terjadi kenaikan, ini sifatnya hukum pasar saja. Menteri Pertanian Suswono beserta jajarannya akan terus memantau perkembangan harga produk pertanian, mulai daging sapi, bawang, juga cabai. Bahkan juga akan terus menyiapkan stok dalam jumlah yang cukup, juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pasar-pasar murah. pemerintah sendiri tetap ingin menjaga agar harga ini stabil, ya, harga stabil dan terjangkau syukur ya, untuk yang dianggap atau masih dalam posisi tinggi supaya tidak rendah gitu ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah
pemerintah tadi seperti saya sampaikan bahwa ini terutama kita memenuhi di konsumen dulu, yaitu melalui operasi pasar, ya, atau pasar murah, dan itu sudah diinstruksikan kepada BUMN, ya. Bahkan dari pemerintah daerah ada yang inisiatif sendiri juga melakukan. Ini akan terus dilakukan. Dan itu sudah menjadi kebijakan kita, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sekarang mereka sudah melakukan, mungkin istilahnya bukan operasi pasar ya, tapi pasar-pasar murah ya. Jawa Tengah sudah menggerakkan perangkatnya, kemudian Jawa Timur juga sudah melakukan itu. Pemerintah pusat melalui Bulog juga akan melakukan itu apabila akan terjadi hal yang tiba-tiba menjelaskan tinggi. Bagi masyarakat, kenaikan semacam ini boleh jadi masih dimaklumi. Yang penting, barang masih tersedia di pasar. Begitu juga harapan pedagang. Yang bikin repot adalah jika bahan-bahan pangan tersebut langka alias kosong dan stok tak tersedia. Seperti kasus bawang merah, bawang putih dan cabai awal tahun lalu. Bagaimana sebenarnya soal stok kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun ini? Kapankah harga akan kembali stabil? Petani cabai punya kekuatan sebetulnya, punya kekuatan untuk bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat, bagaimana caranya supaya si harga cabai ini menguntungkan terhadap petani, tapi tidak memberatkan terhadap konsumen. Dalam artian, jangan kejadian tahun-tahun lalu sehingga terjadi yang tidak signifikan sehingga menjadi ada inflasi. Saya harapkan juga sebagai ketua asosiasi dan pengurus asosiasi pusat, pemerintah juga berpikir pada saat harga jatuh. Tidak hanya saat harga tinggi ini bagaimana caranya kami tetap bersama-sama. Mungkin di dalam pengaturan pola tanam atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap petani cabai itu sendiri. Barangkali seperti itu. Ya kalau emang naik sih nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak banget naiknya. Penghasilan suami kan ya nggak gede ya, kalau naiknya banyak-banyak ya keberatan lah. Jadi harganya naiknya dari gitu, dari perjalanan lah. Kalau rawit merah itu nggak ada kan, orang kan kirim takut rugi ya, maksudnya kan mahal, jadi orang kirim sedikit-sedikit. Cabai kemarin ini masih 14-15, sekarang udah 27, 28, 25 ini. Di pengecer mungkin ya 30 lebih lah. Jadi yang sudah swasembada pasti itu beras sama jagung. Sapi insya Allah, dari sapi insya Allah dicapai 2014, insya Allah bisa mengejar luas tanam dan sebagainya. Kalau kita juga bisa menjaga serangan hama, nggak bisa hujan terus-menerus juga hama akan banyak, kita bisa meningkatkan produksi sesuai sasaran. Banyak gitu. Kalau Januari itu kayak semacam ditimbun orang gitu, jadi nungguin mahal katanya. Kalau sekarang mah nggak boleh nimbun-nimbun. Sekarang harganya 9.000, Januari 40, sama nggak pernah nyetok. Ada barang turun ke sini, masukin ke sini ke pasar. Udah gini aja, yang penting yang biasa lah. Kalau mau bulan, mau puasa kan biasa naik.
nanti ntar lagi turun lagi, beli secukupnya aja lah, gitu aja. Untuk ibu-ibu ya, buat yang di pemakai bawang ya, bawang nggak bakalan begitu naik ya, paling standar lah 30 gitu, itu nggak akan berkurang dari pasaran, masih stok masih banyak. Pokoknya untuk bulan ini harga bawang putih aman, ya harganya murah, bisa dibeli siapa aja. Salam tani. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Agus Siduar dalam Agrotainment, sebuah program yang selalu akan menginformasikan berbagai hal aktual tentang dunia pertanian. Nah pemirsa, keluhan tentang naiknya harga pangan terkait melonjaknya harga BBM sudah dirasakan masyarakat jauh sebelum kenaikan harga BBM itu sendiri. Penyebab klasiknya adalah soal transportasi, ongkos kirim yang naik yang berimbas pada harga jual. Belum lagi tradisi Ramadan dan Lebaran yang selalu dibarengi dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti saat ini yang kita rasakan. Bagaimana Kementerian menyikapi hal ini? Amankah stok kebutuhan pangan kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini? Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa melihat kesiapan Menteri Pertanian melaksanakan program dan kebijakannya, khususnya soal ketersediaan dan kemungkinan melonjaknya harga-harga hasil pertanian. Maklum, harga cabai dan bawang merah perlahan mulai merangkak naik. Seperti sayur tanpa garam, tak ada yang istimewa rasanya jika mengisi Ramadan dan Lebaran tanpa dibarengi kenaikan harga. Khususnya kebutuhan pokok mulai gula, daging, ayam potong, telur, bahkan cabai, baik cabai merah maupun rawit. Pembuatan RIPH ini sebenarnya amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang hortikultura. Di sini kita berupaya untuk memberikan insentif kepada petani agar mereka bergairah untuk meningkatkan produksi hortikultura secara keseluruhan.
berlaku pula menyambut datangnya perayaan Hari Besar umat Islam tahun ini. Bahwa kemudian ada yang istimewa ketimbang puasa dan lebaran tahun lalu. Tahun ini harga-harga pangan tersebut naik justru jauh sebelum Ramadan tiba. Pemicunya adalah isu kenaikan harga BBM yang kemudian menjadi kenyataan 2 pekan sebelum Ramadan tiba. Akibatnya, hingga memasuki Ramadan pekan lalu, keluhan soal naiknya harga pangan ini sepertinya terus melaju tanpa henti. Menjadi pertanyaan kini adalah, sampai kapan harga pangan ini akan stabil? Bagaimana dengan lebaran yang sudah dekat ini? Bagaimana pula dengan ketersediaan produknya, khususnya daging, ayam potong, telur, cabai, bawang merah, juga bawang putihnya. Dan dari hasil laporan daerah, ya, hasil pemerintah daerah, dan juga secara nasional nanti dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan bahwa ketersediaan bahan pangan tahun 2013 ini relatif cukup aman, ya. Harga-harga seminggu terakhir ini agak melonjak. Harga cabai mahal, harga bawang mahal. Angkutan BBM naik, ongkos ke pasar juga mahal. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng? Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri. Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Masih bersama saya Agus Siduar dalam Agrotainment. Nah pemirsa, hampir paruh tahun ini sepertinya kita direpotkan oleh ketidakwajaran harga yang sebelumnya tidak pernah diduga. Membuka awal tahun ini misalnya, masyarakat khususnya para kaum ibu sudah dihebohkan oleh langkanya bawang putih dan bawang merah dengan harga yang menggila, disusul kemudian oleh kenaikan harga cabai yang juga cenderung tidak wajar. Kini menyongsong awal Ramadan pun demikian. Bahkan cabai rawit harganya mencapai 40.000 per kilogram dan langka di pasar. Apa yang membuat semua ini terjadi? Bagaimana dengan daging sapi, ayam potong, dan juga telur yang pasti akan menjadi kebutuhan utama menyambut Lebaran tahun ini? Yuk kita simak liputannya. Di tingkat petani sebenarnya harga jual produk mereka biasa saja, alias tanpa adanya kenaikan. Begitu juga di tingkat agen dan pengecer. Bahwa harga jual harus dinaikkan, muaranya pada alat angkutnya. Kenaikan BBM memukul telak biaya transportasi produk pertanian, baik daging sapi, ayam potong, atau sayuran. Efek dominonya, pedagang terpaksa menaikkan harga jual. Pun begitu tak berarti mereka mendapat keuntungan yang lebih dari kenaikan ini. Bahkan tak jarang sebaliknya. Fluktuasi harga yang tak menentu membuat para pedagang bingung. Harga telur misalnya, yang sebelumnya dijual Rp18.000 per kilogram,
saat dibelanjakan untuk dijual lagi, harga belinya sudah berganti menjadi Rp20.000 per kilogram. Harga-harga seminggu terakhir ini agak melonjak. Harga cabai mahal, harga bawang mahal, wortel, kol, tomat. Harga cabai rawit 80. Kita jual satu onnya 4.000. Sebelumnya di 40, 30. Masih kita bisa jual seperempatnya 10.000, 11.000. Ya sekarang susah cari duit, uang saya sepi, barang-barang semuanya pada naik. Ya beli cabai aja sekarang 5.000, bawang 4.000, sedangkan pencarian dapat 30.000 sehari. Beras juga mahal, angkutan BBM naik, ongkos ke pasar juga mahal, kontrakan naik, gimana sekarang? Semua naik, semua mahal menjelang lebaran. Terus gara-gara BBM naik, daging, telur. Saya kan orang sederhana, kerjaan suami saya cuma swasta. Saya ya dagang kecil-kecilan. Jadi bingung aturan bisa beli semuanya, jadi cuma beli setengah kilo, seperempat. Menurut saya kayak telur, bawang gitu, terus ya, cabai, ya semua pada naik. Ya kalau naik ya nggak apa-apa sih, cuman ya jangan tinggi-tinggi banget naiknya gitu. Ya kayak misalnya kalau bawang kan nyampe 50 gitu. Ya kalau misalnya naik ya 30 lah gitu, 30 ke bawah gitu. Daging ya naiknya juga banyak banget, kayaknya yang biasanya 80, 85 sekarang kan sampai 100 gitu. Ya apalagi ini mungkin mau puasa gitu. Ya tapi kalau sampai lebaran lebih dari segitu kita ya keberatan juga. Kalau buat Ramadan aman lah. 9 komoditas atau 9 atau 10 komoditas yang biasanya menjadi perhatian kita saat Ramadan. Mulai dari beras sampai bawang merah, cabai merah, itu kita sudah perhatikan dari produksi dan kebutuhan itu aman semua. Ada memang yang tipis ya, surplusnya misalnya bawang merah, kemudian cabai merah, cabai putih sama daging sapi. Tetapi itu kan sudah diatasi oleh pemerintah oleh kebijakan informasi ya. Ya paling turun sebentar, habis itu naik lagi biasanya gitu. Satu faktornya faktornya kendala jalan. Makanya jalannya kan lambat terus. Gitu. Yang sekarang yang gede gini sekarang lagi 40.000. Ya udah paling mahal sekarang untuk saat ini. Ya harganya sekitar 20, 25 lah. Kan di sini kan nggak ada harga kan pasaran, kadang-kadang turun naik gitu. Cuma kebetulan untuk saat ini lagi paling tinggi gitu, pasaran 40.000. Kan mau puasa kan biasa naik, nanti ntar lagi turun lagi. Itu sekarang mereka sudah melakukan, mungkin istilahnya bukan operasi pasar ya, tapi pasar-pasar murah ya. Pertama kita memenuhi di konsumen dulu, itu melalui operasi pasar ya, atau pasar murah, dan ini sudah diinstruksikan kepada BUMN, ya. Bahkan dari pemerintah daerah pun ada yang bisa. Sayurannya bagus-bagus ya, Jeng. Iya dong. Buah-buahannya juga loh. Impor ya? Enggak lah, itu kan dulu. Sekarang giliran kita yang ekspor. Benar, produk buah dan sayuran petani kita sekarang sudah menembus pasar ekspor, mensuplai pasar-pasar modern di luar negeri. Kualitas buah dan sayuran Nusantara semakin bagus dan meningkat. Dukung kerja keras petani dengan membeli buah dan sayuran Nusantara produk Indonesia. Petani sejahtera, bangsa berjaya.
Berbelanjalah secukupnya dan seperlunya, jangan memborong, karena malah akan membuat hilangnya trust ketidakpercayaan masyarakat. Tidak perlu khawatir, kebutuhan pangan tahun ini aman. Begitu pesan Menteri Pertanian Suswono dalam temu wartawan dan sidaknya ke pasar-pasar sebelum Ramadan lalu. Kenapa begitu? Karena melonjaknya harga-harga produk pertanian boleh diwaspadai kalau stok barangnya tidak ada alias langka. Saat ini semua kebutuhan pokok kondisinya sangat cukup, bahkan berlebih. Bahwa kemudian terjadi kenaikan, ini sifatnya hukum pasar saja. Menteri Pertanian Suswono beserta jajarannya akan terus memantau perkembangan harga produk pertanian mulai daging sapi, bawang, juga cabai. Bahkan juga akan terus menyiapkan stok dalam jumlah yang cukup. Juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pasar-pasar murah. Pemerintah sendiri tetap ingin menjaga agar harga ini stabil, ya, harga stabil dan terjangkau syukur ya untuk yang dianggap atau masih dalam posisi tinggi supaya tidak rendah, gitu ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa ini terutama kita memenuhi di konsumen dulu, yaitu melalui operasi pasar, ya, atau pasar murah, dan ini sudah diinstruksikan kepada BUMN, ya. Bahkan dari pemerintah daerah pun ada yang inisiatif sendiri juga melakukan itu. Ini akan terus dilakukan. Dan itu sudah menjadi kebijakan kita, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sekarang mereka sudah melakukan, mungkin istilahnya bukan operasi pasar ya, tapi pasar-pasar murah ya. Jawa Tengah sudah menggerakkan perangkatnya, kemudian Jawa Timur juga sudah melakukan itu. Pemerintah pusat melalui Bulog juga akan melakukan itu apabila akan terjadi hal yang tiba-tiba menjelakan. Bagi masyarakat, kenaikan semacam ini boleh jadi masih dimaklumi. Yang penting, barang masih tersedia di pasar. Begitu juga harapan pedagang. Yang bikin repot adalah jika bahan-bahan pangan tersebut langka alias kosong dan stok tak tersedia. Seperti kasus bawang merah, bawang putih, dan cabai awal tahun lalu. Bagaimana sebenarnya soal stok kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun ini? Kapankah harga akan kembali stabil? Petani cabai punya kekuatan sebetulnya, punya kekuatan untuk bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat, bagaimana caranya supaya si harga cabai ini menguntungkan terhadap petani, tapi tidak memberatkan terhadap konsumen. Dalam artian, jangan kejadian tahun-tahun lalu sehingga terjadi yang tidak signifikan sehingga menjadi ada inflasi. Saya harapkan juga sebagai ketua asosiasi dan pengurus asosiasi pusat, pemerintah juga berpikir pada saat harga jatuh, tidak hanya saat harga tinggi ini bagaimana caranya kami tetap bersama-sama, mungkin di dalam pengaturan pola tanam atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap petani cabai itu sendiri, barangkali seperti itu.
Ya kalau emang naik sih nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak banget naiknya. Penghasilan suami kan ya nggak gede ya, kalau naiknya banyak-banyak ya keberatan lah. Jadi harganya naiknya dari gitu, dari perjalanan lah. Kalau rawit merah itu nggak ada kan, orang kan kirim takut rugi ya, maksudnya kan mahal. Jadi orang kirim sedikit-sedikit. Cabai kemarin ini masih 14-15, sekarang udah 27, 28, 25 ini. Di pengecer mungkin ya 30 lebih lah. Jadi yang sudah swasembada pasti itu beras sama jagung. Sapi insya Allah, dari sapi insya Allah dicapai 2014. Insya Allah bisa mengejar luas tanam dan sebagainya. Kalau kita juga bisa menjaga serangan hama, nggak bisa hujan terus-menerus juga hama akan banyak. Kita bisa meningkatkan produksi sesuai sasaran. Banyak gitu. Kalau Januari itu kayak semacam ditimbun orang gitu, jadi nungguin mahal katanya gitu. Kalau sekarang mah nggak boleh nimbun-nimbun. Sekarang harganya 9.000, Januari 40, saya mah nggak pernah nyetok. Ada barang turun ke sini, masukin ke sini ke pasar. Udah gini aja, yang penting bulan biasa lah. Kalau mau bulan, mau puasa kan biasa naik. Nanti ntar lagi turun lagi, beli secukupnya aja lah, gitu aja. Untuk ibu-ibu ya, buat yang di pemakai bawang ya, bawang nggak bakalan begitu naik ya, paling standar lah 30 gitu, itu nggak akan berkurang dari pasaran, stok masih banyak. Pokoknya untuk bulan ini harga bawang putih aman, ya harganya murah, bisa dibeli siapa aja.